Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Seperti pesan dari negara, gugus tugas COVID, jangan lupa selalu mematuhi protokol COVID. Selalu menggunakan masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Ya, ini adalah hal-hal ringan yang sering kita lupakan. Jadi marilah kita semuanya bersama-sama bergotong royong untuk membatasi penyebaran COVID-19. Oke, saya lanjutkan untuk materinya. Hari ini kita kan pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran TIK. Kalau 2 minggu lalu sebelum kalian libur, minggu lalu kan kita libur Idul Adha, kemudian seminggu sebelumnya saya sudah meminta kalian untuk menginstal program Photoshop. Harapan saya semuanya sudah menginstal. Bagi yang tidak punya laptop, mungkin bisa kamu pergunakan HP, carilah di sana yang fungsinya untuk Photoshop. Memang agak sedikit berbeda, tapi paling tidak kalian bisa menggunakan desain, membuat desain grafis gitu ya, desain grafis yang berbasis Photoshop. Tetapi nanti untuk ujian-ujiannya, untuk ulangan secara teorinya yang akan digunakan adalah Photoshop yang versi desktop, versi laptop. Jadi tolong nanti kalian jika sudah mendapatkan buku, itu dipelajari sungguh-sungguh bukunya. Oke, kita masuk di bab pertama dulu, yaitu pengenalan Adobe Photoshop. Harapannya setelah kalian mempelajari bab ini, kalian mengenal dan memahami lingkungan lembar kerja Adobe Photoshop. Yang kita pakai adalah CS3. Ya. Kemudian yang kedua, memahami macam-macam toolbox Adobe Photoshop CS3 beserta fungsinya. Gitu. Ini harapannya. Nah, nanti untuk selengkapnya ini bisa kalian baca di buku yang akan kalian dapatkan. Mungkin minggu depan buku tersebut sudah bisa kalian dapatkan. Begitu. Nah, sekarang untuk Photoshop sendiri bagaimana sih caranya? Cara kerjanya? Sebelum mengetahui cara kerjanya, kalian tentunya harus mengenal dulu area kerja dari Photoshop. Sebelum mengenal area kerja, kalian harus sudah tahu bagaimana cara mengaktifkan Photoshop. Kalau di sini kalian lihat, punya saya sudah saya aktifkan. Tapi untuk mengaktifkannya, kalian cari dari sini ya, Start. Kemudian cari di situ yang namanya Adobe Design Premium. Nah, ini logonya adalah PS yang berwarna biru. Ini diklik saja. Kalau sudah kalian klik, nanti akan muncul lembar seperti ini. Kosong. Ya. Nah, untuk pengenalan lembar kerjanya, Photoshop itu terdiri dari menu bar, kemudian property bar atau option bar. Kemudian di sini adalah toolbox. Ini adalah toolbox. Toolbox ini kalau kalian lihat dia memanjang ke bawah. Jika kalian presentasi, kadang-kadang kan layar presentasinya itu besar-besar begitu ya. Biasanya kalau seperti itu ini tidak bisa tampil semua. Nah, ini bisa kita
kecilkan begini. Tuh, bisa kita atur. Tergantung kalian lebih nyaman pakai yang mana. Boleh pakai yang memanjang, yang satuan-satuan, atau yang begini. Itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini namanya move tool atau bisa ditekan V. Kemudian ini rectangle. Ini lasso. Kemudian ini magic wand. Kesemuanya ini rectangle, lasso, dan magic wand, semuanya ini adalah merupakan tools-tools yang berfungsi untuk menyeleksi. Ya, rectangle, kalau kalian lihat di sini ada tanda segitiga kecil. Ini artinya di dalam kotak tools itu dia punya saudara. Gitu. Ini kalau kalian klik dan tahan, maka muncullah saudara-saudaranya yang lain. Nah, kita pilih, dia berubah. Tuh ya. Kalau ini diklik, tahan, nah muncul saudara-saudara yang lain. Begitu juga untuk yang lasso. Kalau hanya kalian klik saja, seperti ini, dia nggak muncul apa-apa. Nah, ini klik, tahan, muncul saudara-saudaranya. Begitu juga yang ini. Klik, tahan, muncul saudara-saudaranya. Jadi, nanti kalau kalian melihat toolbox-nya, loh kok toolbox-nya saya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Bu Bestin. Kalian lihat dulu. Kalau dia masih ada segitiga kecil, itu artinya punya saudara. Nah, kamu lihat di sana, klik dan tahan. Akan muncul. Cara mengaktifkannya seperti itu. Ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ini fungsinya, ketiga ini fungsinya untuk menyeleksi area gambar atau objek yang kita inginkan. Kemudian ini crop, ini slice. Nah, slice juga punya saudara, ini punya saudara, dan sebagainya. Nanti untuk fungsi-fungsi dari tools-tools ini bisa kalian cari ya. Kalau sudah mendapatkan bukunya, nanti bisa kalian lihat di buku. Tapi bagi kalau belum mendapat, nanti kalian bisa coba cari di internet ya. Untuk hari ini kalian bisa coba cari di internet. Ini fungsinya apa, fungsinya apa. Nah, kalau sudah, ini kan toolbox tadi. Setiap kali toolbox dipindah-pindah, maka option bar yang ada di atas atau property bar yang ada di atas ini akan menyesuaikan. Ya, semuanya berbeda. Kalau ini menu bar, tadi sudah saya sebut, bisa untuk membuat file baru, menyimpan, dan seterusnya. Editing, kemudian image, ini untuk adjustment, mengatur modenya, gitu. Layer, ini untuk pengaturan layer. Nah, ini tadi sudah menu bar, property bar, dan toolbox. Gitu. Nah, sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini namanya palet. Ya, ada palet navigator, palet histogram, palet info. Palet navigator itu merupakan suatu tempat yang digunakan untuk semacam miniatur dari kanvas yang kita punya. Kemudian ini ada pewarnaan. Untuk mengganti warna, ini lihat, ini kan ada warna ya. Nah, untuk mengganti warna yang ada di sini, ini bisa diklik-klik. Nah, lihat. Berubah kan? Boleh dari sini. Ya. Untuk pengaturannya boleh dari sini, boleh juga dari sini. Ini diklik. Nah, muncul pilihan. Ini. Kalau kita pilih warna merah, pilih sini. Ini warna yang saat ini. Kemudian ini adalah warna yang baru. Kalau kita oke, dia berubah. Jadi warna yang ada di sini sama, ya. Swatch itu yang ini tadi.
gitu. Ya. Nih. Oke. Nah, kemudian ini adalah palette layer. Palette layer ini fungsinya untuk mengatur layer-layer yang kita punya. Karena di dalam Photoshop, di dalam desain Photoshop, itu kita membuat sebuah desain yang terdiri dari gabungan banyak gambar yang diambil dari macam-macam file gitu. Nah, gambar-gambar yang kita ambil itu dimasukkan dalam layer-layer sini. Ya, kemudian ini layer channel, ini untuk pewarnaan, layer pad, untuk mengatur seleksi juga. Ini nanti kita akan pelajari di waktu yang lain. Kemudian kalau lihat kalian sini, ini ada tong sampah, fungsinya untuk mendelete layer yang ada di sini. Kemudian ini create new layer, kalau saya klik dia muncul di situ. Ini yang sudah kita punya, muncul di atasnya. Terus ini untuk folder, ini untuk filter, ya, dan seterusnya. Nah, umpamanya untuk menghapus, delete. Yes. Bisa dari situ. Layer yang mengandung tanda kunci background ini tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Ya, ini tadi layer palette, layer warna, layer navigator. Nah, satu lagi di sini yang akan sering kita lakukan adalah layer history. Nih, layer history ini fungsinya untuk menyimpan semua aktivitas yang sudah kita lakukan, sudah pernah kita lakukan. Maksimal 20 aktivitas. Gitu. Jadi, kalau kita bekerja dengan Word, dengan Excel, untuk membatalkan sebuah perintah, itu kan menggunakan undo, ya, undo atau Ctrl Z. Kalau di sini, undo atau Ctrl Z itu hanya berlaku untuk sekali history. Kalau kalian ingin, ini sudah punya banyak history nih, terus kalian ingin, saya bikin lagi ya di sini supaya ketahuan nih, history ya, masuk di situ. Kalian sudah punya banyak history, terus menginginkan membatalkan Ctrl Z, maka yang bisa dibatalkan hanya satu, Ctrl Z lagi, dia akan muncul lagi. Ya, jadi untuk pembatalan semua aktivitas kita yang sudah pernah kita lakukan di dalam Photoshop, tidak lagi menggunakan undo atau Ctrl Z, tapi kita bisa manfaatkan historinya di sini. Nah, kalau umpamanya kita sudah punya banyak aktivitas di sini, kemudian ingin menuju ke aktivitas delete, ya kita klik di sini, maka dia kembali delete. Gitu. Kalau kita menuju ke sini, maka selama kalian atau kita belum melakukan sesuatu di area kerja, maka yang history yang ada di bawahnya ini masih bisa tampil. Tapi kalau saya sudah melakukan sesuatu di sini, maka history yang sudah pernah ada itu akan hilang. Yang sudah kita batalkan itu akan hilang. Kita coba ya. Nih, lihat. Yang tadi hilang kan? Nah, contohnya seperti itu. Itu fungsi history. Untuk membatalkan atau untuk kembali ke aktivitas yang kita inginkan seandainya kita sudah melakukan lebih dari satu kali aktivitas. Tapi ingat, itu hanya sebanyak 20 aktivitas yang disiapkan di sini. Gitu, ya. Oke, sekarang ini saya kembalikan ke atas. Hilang. Nah, sekarang bagaimana? Ini tadi kan sudah saya siapkan. Sekarang bagaimana cara membuka file? Untuk membuka file, kita pilih File, kemudian
open. Nah, ada Photoshop itu memberikan beberapa file yang bisa kita pakai untuk belajar. Nah, letaknya di mana? Letaknya di sini. Letak filenya itu di sini. Ulangi ya. File, open. Ini kan saya sudah aktifkan. Letaknya di sini. Nanti kalau kalian cari. Di PC, cari C. Kemudian cari program. Files. Terus cari Adobe. Ini harus ingat ya semuanya. Karena nanti pada saat kita belajar di sekolah, posisinya juga sama di sini. Adobe, Photoshop, kemudian pilih Samples. Pilih gambarnya. Umpamanya kalian gambarnya begini bentuknya, list. Kan nggak nyaman melihatnya, nggak kelihatan gambarnya. Aktifkan dari sini. Boleh large, boleh medium. Ya, kalau mau yang besar-besar ya large. Daki. Kita mau open yang daki. Nah, muncul begini. Seperti itu cara membuat, cara membuka file. Nah, lembar kerja ini namanya kanvas. Area di mana kita bekerja itu namanya kanvas. Saya ulangi ya, jadi komponen-komponen yang ada di dalam Photoshop itu ada menu bar, ada property bar yang menyesuaikan dengan tools yang kita pilih. Ini adalah toolbox, ini kanvas, ini palet. Palet terdiri dari banyak, ada palet navigator, histogram, color, shades, layer, kemudian history. Nah, umpamanya suatu saat kalian ini history ke close gitu. Kalau ke close, nggak usah bingung, ini umpamanya ke close gitu ya. Hilang kan? Nah, atau ini layer ini ke close. Hilang kan? Nah, kalau seperti ini kalian nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau di lab umpamanya nggak usah teriak, aduh Bu, ini gimana hilang semua. Nah, cara mengaktifkannya dari sini. Window, cari mana yang mau kalian aktifkan. Layer kan? Nah, muncul dah. Kemudian cari lagi, apa satu lagi tadi? History. Muncul di situ. Ya. Oke, jadi cara mengaktifkan dan menyembunyikan dari sini. Toolsnya umpamanya hilang. Aktifkan lagi tools. Kemudian kalau kalian lihat, di sini ada tulisan daki. Jadi window ini selain untuk mengaktifkan palet, tool dan sebagainya, dia juga bisa menampilkan file yang saat ini sedang dibuka. Ini contohnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat lembar kerja baru? File, new, untitled, name. Name ini boleh kalian isi pada saat mau membuka file, membuat file baru, boleh juga nanti pada saat kalian mau menyimpan, tidak ada masalah. Kemudian preset ini berisi tipe-tipe kertas yang digunakan. Ada US paper, ada international paper, ada default Photoshop. Saat ini kalian pakai yang ini nggak apa-apa. Width ini adalah lebar. Kemudian height ini tinggi. Kalau posisinya height 7, kemudian tingginya width-nya atau lebarnya 7, tingginya 5, itu artinya dia dalam keadaan landscape. Perhatikan di sini. Ini satuannya. Inci, senti, mili, dan sebagainya. Kalau kalian menginginkan satuan senti,
Umpamanya saya mau 20 kali 10. Bikin spanduk 20 kali 10 cm. Yang harus kalian atur adalah satuannya dulu, baru diketik ukurannya. Karena kalau tidak, maka kalau ini kalian begini, dia akan berubah. Umpamanya kalian ketik 50. Ini masih inci ya. Kemudian kamu tulis, begini deh. Tadi kan dia masih inci. 50 kali 10. Gitu. Kan kadang-kadang kita suka lupa-lupa tuh. 50 kali 10. Tapi kalian lupa kalau ini masih inci. Kalau kalian ganti menjadi senti, dia akan berubah. Jadi, dibiasakan lihat dulu satuannya apa, kemudian baru ditulis ukurannya. Begitu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita akan coba yang default Photoshop size dulu. Kalau kita, oh ya, ini resolution itu adalah ketajaman gambar, defaultnya 72. Semakin besar angka yang ada di situ, maka gambarnya akan semakin tajam. Tapi dengan konsekuensi, ukuran gambarnya juga akan semakin besar. Dan itu bisa mempengaruhi kinerja komputer kita. Jadi lemot kalau ukurannya terlalu besar. Kemudian ada ini juga ada pixel per senti atau pixel per inch. Sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Color mode, mau RGB atau mau yang CMYK. Saya membahas yang dua. RGB itu adalah red, green, blue color. Itu adalah warna additif, jadi warna dasar. Kemudian CMYK itu adalah cyan, magenta, yellow, dan black. Itu adalah warna-warna campuran. Biasanya CMYK itu digunakan pada proses pencetakan, gitu ya. Sementara kalau RGB itu biasanya digunakan untuk proses desain di screen seperti ini. Nah, pada saat kalian mendesain, saran saya kalian gunakan RGB dulu. Karena kalau kalian langsung menggunakan yang CMYK, maka nanti ada beberapa fasilitas di sini yang tidak berfungsi. Itu. Kita RGB, kemudian background kontennya kita pakai yang putih saja, tapi nanti untuk berikutnya kalian boleh cari yang lain ya, mau background warna, mau transparan. Oke, itu. Sekarang kita coba yang putih. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah landscape. Lebar 7, tinggi 5. Itu. Ini untuk file baru. Ini namanya canvas. Nah, canvas ini kalau kita isi dengan gambar bebek, tadi kan saya sudah sebut-sebut seleksi gitu ya. Ini ada area seleksi. Kalau pertama aktif itu biasanya selalu di move tool. Ini ada area seleksi. Ada rectangle, ellipse, single row. Nah, ini nanti bisa kalian coba-coba. Rectangle itu untuk apa sih? Dari gambarnya saja sudah kotak. Berarti untuk menyeleksi dalam bentuk kotak. Elliptical itu apa sih? Dari gambarnya saja ellipse. Berarti untuk membuat seleksi dalam bentuk ellipse. Ini ya, kita coba dulu. Saya mau ambil kepala. Ini mau saya pindahkan ke layar yang saya punya. Baru, kanvas baru. Caranya bagaimana? Setelah kalian buat seleksi, jangan main pindah begini. Kalau kalian lakukan seperti itu, maka yang berpindah hanya kotak area seleksinya saja. Gitu. Ya, caranya
setelah kalian buat seleksi, pilih Move Tool, kemudian klik, tahan, tarik, lepas. Nih. Klik, tahan, tarik, lepas. Terus, nah perhatikan di sini sekarang lembar kerja kita yang baru. Sekarang sudah ada 2 layer, layer background dan layer 1. Nah, sekarang kita mau coba lagi membuat seleksi yang lain. Ini kan kotak-kotak nih. Kalau kalian membuat seleksi, ini muncul seperti semut-semut yang diikuti tanda semut-semut berjalan ya. Ini minus itu. Bagaimana cara menghilangkan area semut ini? Kita pilih select, deselect atau Ctrl D. Klik. Nah, sekarang kita coba untuk yang elliptical. Saya mau ambil ini. Umpamanya saya mau matanya dua-duanya kena, ini nggak kena, bagaimana? Ctrl D dulu, kemudian, wah masih juga nggak kena, bagaimana ini caranya? Kita perbesar saja. Cara memperbesarnya, memperbesar area seleksi itu pakai select, kalau maunya kesulitan ya, transform selection. Nah, ini kita tarik. Tuh, sudah di oke. Saya ulangi. Ini area seleksinya sedang aktif. Select, transform selection. Terus kita atur. Ya, bisa dikecilin, bisa dipindah gitu. Nah, kalau sudah, move tool, pindahkan. Nah, seperti itu caranya. Lihat, sekarang sudah ada 2 layer. Kalau layer saya mau membuat lagi yang lain, seleksi bebas. Ini bisa dibuang ya. Select, deselect, terus buat seleksi bebas. Lasso tools itu untuk membuat seleksi dengan goresan tangan. Kalau poligonal untuk membuat area seleksi dengan titik-titik sudut. Kalau magnetik itu untuk membuat area seleksi mengikuti tepian objek. Ya, kita buat yang lasso dulu deh. Nih, ini lasso. Move tool dulu, kemudian pindahkan. Nah, kalau kalian lihat, layer yang ada di atas, ini akan menutupi layer di bawahnya. Umpamanya kalian mau kepala ini, yang lingkaran, itu berada di atas, maka ini harus digeser-geser. Caranya, klik sini, tahan, tarik ke atas, lepas. Tuh. Ya, jadi kalian nggak bisa main gini-gini aja. Umpamanya saya mau nyeleksi yang ini, bebek yang satunya, nggak bisa. Yang kegeser ya itu. Kenapa? Karena layer yang aktif adalah layer ellipse. Kalau mau menggeser yang sini, ya layer ini yang kita aktifkan. Tuh. Baru dipindah-pindah. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini kan gambarnya kegedean nih, layer tengah nih, terutama ini layer tengah kegedean. Bagaimana cara mengecilkannya? Mengecilkan objek yang ada di situ. Klik menu edit, free transform atau Ctrl T. Nah, setelah muncul kotak-kotak,
kecilkan. Kalau sudah gini, bisa ditekan enter atau klik yang sini. Tuh. Ya, begitu juga untuk layer yang bebek ini, yang bebek besar ini. Caranya bagaimana? Aktifkan dulu layernya, edit, free transform, baru ini dikecilkan. Terus enter. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Moga-moga kalian tidak ada kesulitan, karena nanti saya akan memberikan sebuah tugas yang berhubungan dengan ini. Nah, sekarang kalau kalian lihat, ini kan hanya begini. Pokoknya saya mau bikin yang pakai polygon tadi. Ini diselect dulu. Saya mau buat segitiga. Klik, klik, bintang deh. Nah, klik, klik, tik. Nah, kan muncul bintang ya. Klik move tool. Ingat, untuk memindah harus selalu klik move tool. Kecilkan, Ctrl T atau free transform. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya 4 layer. Kemudian saya mau mewarnai background. Jadi, di dalam Photoshop, kalau kita ingin melakukan editing, harus dipastikan dulu layer mana yang mau diedit. Saya mau mengasih warna, jadi background yang harus saya kasih warna. Saya mau kasih warna kuning. Maaf, yang ini yang maksudnya. Hijau deh. Nah, ini bisa ditarik-tarik tuh. Atau dari sini juga boleh. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, setelah posisi benar, untuk mewarnai background ini pilih Tools. Punya 2 bersaudara sini, Pen Bucket dan Gradient Tools. Kalau Pen Bucket untuk memberi warna solid seperti ini. Kalau Gradient Tools, ini saya batalkan dulu. Ya, ingat jangan main oke saja. Jangan main cat begitu saja. Perhatikan posisi. Nih. Balikin. Aktifkan ini dulu. Baru di cat. Nah, sekarang kalau saya mau pakai warna gradient tools. Klik sini. Kemudian cari. Ini kan ada gradasi. Yang paling atas pojok kiri itu adalah warna yang tertera di sini. Kalian cari-cari saja, gitu ya. Kalau umumnya tuh itu warnanya saya nggak ada yang cocok nih. Tambahkan dari sini. Kalau oke, maka yang lain, akan tertimpa. Tapi kalau kalian ingin menambahkan deretan warna yang ada di sini, pilih yang Append untuk menambahkan. Gitu. Terus warna ini ya, umpamanya ini ada model gradasinya. Mau linear kah, mau radial kah, mau angle gradient, atau reflected, atau diamond. Ini ada 5 macam. Pastikan modenya adalah normal, karena ada kemungkinan nanti pada saat kalian mewarnai, ternyata loh, kok saya nggak bisa-bisa ya? Ternyata pilihannya multiply mungkin, atau screen mungkin, jadi pastikan ini warnanya
modenya normal. Kita coba ya. Cara mewarnainya, pastikan ini posisinya benar. Kemudian lihat itu ada tanda plus, klik, tahan, tarik. Nah, seperti itu. Saya mau ulangi lagi dengan posisi yang berbeda. Klik, tahan, tarik. Ya, kalau mau yang ini, klik, tahan, tarik. Gitu ya, klik, tahan, tarik. Nah, tekniknya begitu, klik, tahan, tarik. Itu juga untuk yang sini. Oke, untuk saat ini, hari ini cukup sampai sini saja dulu. Bagaimana cara menyeleksi, bagaimana cara mewarnai, bagaimana cara memindah. Itu meskipun hanya sepele, tapi perlu kalian latih. Bagi yang sudah bisa, tolong tetap dilatih ya. Karena kenapa saya memulainya dari awal banget, karena tidak semuanya sudah bisa Photoshop. Jadi saya memfasilitasi bagi anak-anak yang belum pernah mengenal Photoshop juga. Ya. Seperti itu. Jadi yang sudah bisa, kalian boleh membantu temannya. Tapi jangan bosan-bosan untuk belajar juga. Oke. Sekarang gambar yang sudah kita punya, ini mau kita simpan. Nah, cara menyimpannya, file, ini ada dua pilihan, seperti halnya Corel waktu lalu kalian belajar, ada save dan save as. Apa beda save dan save as? Save itu untuk menyimpan dengan nama yang sudah pernah ada, jika file itu sudah pernah disimpan. Kalau save as, menyimpan dengan nama yang berbeda. Baik save maupun save as, pada saat pertama kali penyimpanan akan selalu muncul kotak dialog. Save as. Tetapi, kalau ini, kalau kalian lihat, ini kan sudah ada namanya. Ini sudah ada namanya. Nah, kalau ini mau disimpan dengan save, maka ini tidak akan muncul kotak dialog. Gitu ya. Ini saya kembalikan dulu deh. Karena itu nggak bisa tadi. Save. Could not because the log use property command Windows. Ya, ini ada masalah dengan Windows saya, tapi dia tidak akan muncul kotak dialog. Sementara kalau save as, dia selalu muncul kotak dialog. Oh, mungkin bisa kita praktekkan di sini ya. Ini kan file save. Karena baru pertama kali disimpan, muncul kotak dialog. Save as. Pastikan posisi penyimpanan benar. Jangan ditaruh di sampel. Letakkan di folder khusus, folder kalian. Umpamanya di D. Latihan. Saya bikin dulu. Folder. Latihan. Foto. Nah, saya mau taruh di sini. Ya. Penyimpanan awal itu selalu begini. File name-nya apa, name-nya apa yang mau disimpan, kemudian formatnya PSD. Jadi secara default, Photoshop itu akan disimpan dalam extension PSD. Umpamanya ini lat1. Listin. Terus di save. Nah, kalau muncul begini, oke saja. Sekarang sudah muncul. Jenisnya PSD. Kenapa disimpan dalam bentuk PSD? Supaya data yang ada di sini, layer-layer yang ada di sini, ini masih ada. Jadi pada saat kita mau mengedit, suatu saat, oh saya mau mengedit yang ini, saya hanya mau memperbaiki gambarnya saja, saya mau ganti. Nah, ini masih bisa dilakukan. Tapi kalau dalam bentuk JPEG, ini sudah nggak ada, nggak bisa. Gitu. Ya.
Jadi penyimpanannya nanti pada saat kalian latihan, saya mau tipenya default PSD, Photoshop Deluxe. Nah, ini kan sudah ada namanya. Kalau saya klik save, nah, saya edit dulu di sini supaya kalian tahu perbedaan dan persamaannya. Ya. Nah, setelah ini kan save. Karena sudah pernah ada, dia nggak minta apa-apa. Kalau file ini sudah disimpan, ini otomatis ya tidak aktif. Nah, sekarang kalau saya save as, meskipun dia sudah ada nama, dia dikasih kotak dialog. Nah, kemudian kita ganti namanya apa, atau mau nama yang berbeda atau nama yang baru. Gitu. Itu ya. Semoga semuanya paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jika belum paham, tolong diulang lagi, dan diulang lagi melihat videonya. Begitu. Supaya kalian paham, karena ini baru awal-awal. Nanti semakin lama akan semakin sulit. Nah, tugas kalian hari ini, pertama kali, tugasnya gampang banget. Tugas praktek. Sebentar ya. Nah, ini tugasnya. Latihan praktek. Buatlah file baru ukuran default. Buka TIFF. Nih, ya. Aturlah ukurannya. Seperti itu. Hanya begitu kok, gampang. Ya. Sekarang cobalah menyeleksi gambar menggunakan Magic Wand. Lalu pindahkan hasilnya. Nah, seperti ini. Klik tool Magic Wand. Nah, ini nanti kalian ikutin. Tugas ini akan saya akan saya share ke kalian juga ini, ya. Oke. Itu tugas yang Magic Wand itu maksudnya begini ya. Nih, ini kan Magic Wand. Klik di ini aktifnya di situ. Klik di sini. Nah, kalau kalian lihat yang terseleksi ini adalah area background-nya. Terus kalian diminta untuk select inverse. Kalau kalian lihat, sekarang yang terseleksi adalah bebeknya. Nah, ini pindahkan ke area kerja kalian. Cara memindahkannya bagaimana tadi? Jangan main pindah. Tapi apa yang harus kalian lakukan lebih dulu? Iya, harus klik Move Tool dulu. Baru dipindahkan. Kalau kegedean, itu kok letaknya di bawah. Karena tadi yang aktif adalah yang background. Ini yang R5 ya. Kecilkan. Nah, seperti ini. Kemudian umpamanya kalian nggak nyaman. Bu, kok itu jadi di bawah? Saya mau di atas, letaknya di atasnya kepala ini. Gampang, tinggal tarik aja. Tuh. Tarik, letakkan di paling atas. Wah. Tuh kan? Itu ya. Bu, saya mau memindah yang ini. Yang tadi pakai lasso. Kalian cari, klik kanan, layer. Cara mencarinya begitu ya. Kalau nanti gambar kalian sudah berderet-deret banyak, kan kita susah yang mana nih, nggak kelihatan nih.
arahkan saja ke lokasi gambar, klik kanan. Yang paling atas itu yang akan diaktifkan. Klik kanan, tuh. Klik kanan, tuh. Ya, klik kanan. Nih, itu caranya. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Terus dikirim ke classwork dalam bentuk PSD. Meskipun ini gambarnya mudah, tapi tetap saya menginginkan kalian berlatih. Ya. Terus nanti untuk yang nomor 5, ini kan ada sesuatu yang khusus nih. Bukalah file Sunflower pada folder sampel yang disertakan Photoshop. Kemudian coba untuk menyeleksi bunga matahari dengan menggunakan Magic Wand Tool. Amati baik-baik dan catat tools dan teknik menyeleksi yang Anda gunakan. Presentasikan hasil kerja Anda di depan kelas. Nah, ini nanti langkah-langkahnya kamu tulis di buku catatan. Siapkan buku catatan khusus untuk tik. Pakai yang kelas 11 saja kemarin, nggak apa-apa. Kamu tulis langkah-langkah yang kamu lakukan, kemudian nanti difoto, dan fotonya dikirimkan juga ke link yang akan saya kasih. Begitu. Ya. Oke. Jika masih ada yang belum paham, kalian boleh nanya ke saya, boleh japri, boleh juga melalui grup. Saya membuka kesempatan untuk kalian bertanya seluas-luasnya. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Gitu ya. Harapan saya kalian mengerti itu dan belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mempraktekkannya, dan setiap kali belajar tidak pernah telat untuk mengirimkan tugas supaya benar-benar bisa belajar dengan baik, lancar, dan di akhirnya nanti kalian menjadi desainer handal. Ya, meskipun nggak handal-handal banget, tapi desain ini akan sangat membantu kalian secara tidak sadar. Ini bisa menghasilkan uang bagi kalian. Apalagi kalau kalian menekuni. Seperti itu. Oke, begitu saja ya untuk hari ini. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas. Nanti saya tunggu tugasnya dikumpulkan di classwork. Nanti saya kasih linknya di sana. Selamat pagi.